hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkan kami untuk membacakan pemateri atau biografi singkat tentang Shahibul Haul, yaitu Kiai Haji Yusuf Jasir bin Kiai Haji Ismail Jasir dan Kiai Haji Ruyani dan Kiai Haji Ruai Ruyani bin Kiai Haji Ruyani, dengan tujuan dan harapan semakin bertambahnya rasa mahabbah kita semua kepada guru-guru kita, dan sebagai bentuk roja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dan mengucurkan limpahan rahmatnya kepada kita semua, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang ulama, yaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dalam kitabnya beliau menyebutkan indal dzikris salihina tanzilur rahmah, yang artinya ketika di satu tempat dibacakan atau disebutkan tentang orang-orang yang soleh, maka Allah akan menurunkan rahmatnya ke tempat itu. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, berikut kita bacakan biografinya dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Yusuf Jasir adalah salah satu sosok yang menjadi pilar keagamaan di wilayah Pegentongan Bogor pada zamannya. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Ismail Jasir bin Kiai Haji Abuya Jasir. Beliau lahir di daerah Banten dan beliau mendapat pendidikan dari kedua orang tuanya. Salah satunya ketika beliau masih kecil, beliau dibawa ke Mekah ketika usia penyusuannya. Kemudian dibesarkan di sana dan kembali ke tanah air dalam usia belasan tahun. Setelah menamatkan pendidikan pada Madrasah Shaulaniyah tingkat dasar, beliau menempuh pendidikan di Mekah selama 18 tahun. Dan setelah beliau tiba dan menetap di tanah air, beliau kembali belajar dan mengaji kembali secara sungguh-sungguh di beberapa pesantren di Banten. Salah satunya di pesantren orang tua Ibu Hajah Fatimah atau Mande yang bernama Kiai Haji Salih Popomaja, dan juga di beberapa pesantren di Jawa Barat, salah satunya Babakan di daerah Sukabumi. Pada umumnya beliau berhasil dalam usahanya dan menatap di Pegentongan Bogor dengan perlengkapan keilmuan yang lebih dari cukup. Hal itu terbukti dari beberapa karangan beliau dalam bahasa Arab dan bahasa Sunda berbentuk syair yang cukup indah. Karangan kitab itu mengenai ilmu balaghah atau sintaksis bahasa Arab dan mengenai berita kedatangan Imam Mahdi sebagaimana yang banyak dipercayai oleh umat muslim. Selain berhasil memahami dalam hal keilmuan bidang balaghah, beliau juga berorientasi kepada beberapa bidang keilmuan, salah satunya bidang fikih dan bahasa Arab. Oleh karena itu, lebih dari cukup memahami bidang hukum dan syariat. Kiai Haji Yusuf Jasir atau Kiai Haji Asep mempunyai pengaruh dan pengikut di zamannya. Para pengikutnya terdiri dari pengagum ilmu agama yang kemudian datang untuk meminta pelajaran, dan ternyata yang datang tidaklah semata-mata terdiri dari para penuntut ilmu kategori pemula saja, tetapi acapkali terdiri dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal sebagai kiai di pesantren-pesantren lainnya. Mereka datang untuk merefresh penguasaan dan pengetahuan mereka tentang kitab-kitab tertentu, dan sudah tentu mereka datang untuk meminta keberkahan dan juga ijazah. Beliau di Pegentongan senantiasa mengisi waktunya untuk belajar, mengajar, dan mendidik para santri di daerah Masjid Al-Falah Pegentongan. Dan tidak hanya beliau yang saat itu mengajar ilmu agama, akan tetapi dalam hal mengajar agama itu bersama ulama-ulama lainnya yang memiliki pengaruh besar di wilayah Pegentongan. Di antaranya Kiai Haji Tubagus Wahid Falah bin Kiai Haji Tubagus Muhammad Falah atau lebih dikenal dengan Mama Aceh, dan ulama lainnya seperti Kiai Haji Hasan Mustafa bin Abdullah. Kemudian Kiai Haji Yusuf Jasir atas izin dari Kiai Haji Tubagus Muhammad Falah, beliau mengajarkan berbagai macam ilmu agama atau berbagai macam ilmu yang mengajarkannya di sekitar Al-Falah waktu itu.
Karena semakin banyaknya santri yang datang untuk menimba ilmu, maka beliau mendirikan pesantren Rawdatul Thalibin yang digunakan oleh para santri untuk beristirahat dan menimba ilmu. Salah satunya kemuliaan atau karomah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yaitu sebagaimana diceritakan pada saat beliau mengarang kitab Qalaidul Juman. Dalam kitab tersebut yang menjelaskan tentang pembahasan ilmu bayan, tepatnya pada penjelasan bait wa min kitabina wa min kitabi syekhina al-masyhur bi Syatibi Ahmad Qadpuri, bahwa beliau bermimpi di saat beliau menjadi salah satu santri di pesantren Babakan Cigombong. Beliau berkata, aku melihat guruku datang kepadaku dari tempat yang tidak aku ketahui, dan di tangannya ada lembaran putih. Maka ketika aku melihatnya, diberikanlah kertas tersebut ke tanganku dan aku menerimanya. Kemudian guruku Syekh Ahmad Asy-Syatibi berkata kepadaku, wahai anakku, ambillah oleh lembaran ini dan tuliskanlah, karena sesungguhnya ia adalah sebagian karanganku. Maka ketika itu aku dengan terburu-buru mengambilnya dan aku letakkan ia di tempat yang terjaga. Kemudian guruku pergi dariku dan aku tidak mengetahui kemana dia pergi, dan saya berharap mendapatkan keberkahannya dengan sebab menuliskan nazoman ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ini dariku dan menjadikannya ia bagian dari amal akhirat, dan juga bisa diterima oleh manusia dengan sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itulah salah satu kemuliaan atau karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, dan beliau mendapatkan kemuliaan tersebut dengan kesungguhan dalam mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu dan mengamalkannya. Beliau wafat pada tahun kurang lebih 1980-an dan dimakamkan di Jaha, Banten. Mungkin itulah sekilas biografi atau riwayat beliau yang patut kita selaku para santri untuk mendapat contoh dalam kehidupan ini. Kemudian setelah wafatnya Kiai Haji Asep atau Kiai Haji Yusuf Yassin, maka estafet tongkat pendidikan dalam hal mengajar dan mendidik santri yang diteruskan oleh Kiai Haji Ruhai Royani. Beliau Kiai Haji Ruhai Royani lahir di Cisempur pada 10 April 1952 Masehi atau 13 Rajab 1371 Hijriah. Beliau adalah salah satu putra seorang ulama karismatik yang berada di Cisempur, yaitu almarhum Kiai Haji Royani bin Kiai Haji Suti. Berkat didikan beliau sebagai orang tuanya, maka semua putra putri Kiai Haji Royani itu menjadi alim dan soleh atau soleha. Adapun saudara dari Kiai Haji Royani yang menjadi putra putri Kiai Haji Royani, yang kesatu Kiai Haji Hidayatullah bin Kiai Haji Royani yang berada di Ponpes Al-Amin di Cukul Sukabumi atau masyhur dengan sebutan Kang Air. Yang kedua Kiai Haji Mukhtar Royani bin Kiai Haji Royani yang berada di Pondok Pesantren Riyadul Aliyah Cisempur Bogor. Yang ketiga Kiai Haji Bulu, yang keempat Haji Cicak, yang kelima Haji Dede, yang keenam Kiai Haji Ruhai Royani bin Kiai Haji Royani, yang ketujuh Kiai Haji Muhammad. Kemudian Kiai Haji Ruhai Royani tinggal di Pagentongan setelah menikah dengan putri Kiai Haji Yusuf Yassin, tepatnya Ibu Hajar Saadah yang dikenal dengan sebutan Haji Haji. Dari pernikahan tersebut, maka beliau mempunyai keturunan sebanyak 5 orang. Di antaranya 1 Teh Hajah Nunung, 2 Haji Maki Abdul Aziz, yang ketiga Teh Siti Aminah almarhumah, yang keempat Pangres Raka Anwar Al-Faruqi, yang kelima Teh Neng Husnatul Fadilah. Adapun dari sanad keilmuan beliau menimba ilmu dari beberapa pondok pesantren, di antaranya Bantul Cianjur, Maribaya Jasinga, dan Mama Khalil Ciapus. Beliau dalam hal kehidupan kesehariannya senantiasa menggunakan waktunya fokus dalam hal ilmu
mengajar, tolak dan mendidik santrinya. Sebagian dari keistimewaan beliau dalam hal yang berkaitan dengan santri, beliau memiliki sifat sabar, tidak mudah marah terhadap santri, dan memiliki sifat alim, yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Selain itu, beliau memiliki sifat tawadhu, salah satunya yaitu ketika beliau berjalan bersama para santrinya, beliau tidak pernah berjalan di depan, tapi senantiasa berjalan berdampingan dengan para santri. Adapun dalam hal kehidupan dengan masyarakat sekitar, beliau memiliki akhlak mulia, senantiasa bermasyarakat tanpa membedakan status dan ramah hati. Ini semua adalah sifat-sifat yang ada dalam diri beliau, dan itu merupakan ciri yang mesti pada diri yang ada pada diri orang soleh. Beliau senantiasa memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, sebagaimana ciri para ulama yang zuruna bi'ainir rahmah, yaitu para ulama memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Dan inilah salah satu yang mesti dicontoh oleh para santriin wa santriat yang ada di pondok pesantren ini. Beliau meninggalkan kita semua pada 8 Maret 2011 Masehi atau 3 Rabiul Akhir 1438 Hijriah. Dan sampai hari ini estafet perjuangan beliau diteruskan oleh guru kita semua, yaitu Pak Rasulullah. Para hadirin wal hadirat, itulah manaqib atau biografi sifat guru-guru atau masyayikh kita semua, yang tentu mudah-mudahan Allah wujudkan nikmat serta rahmatnya kepada sahibul haul, yaitu guru-guru kita tadi. Dan mudah-mudahan beliau-beliau saat ini melihat kita semua yang hadir di tempat ini dengan pandangan kasih sayang dan mengakui kita sebagai murid dari santrinya. Dan tak lupa kita doakan kepada guru kita semua saat ini yang meneruskan perjuangan para pendahulunya, yaitu Kang Arsaha, senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin, dipanjangkan umur dalam keadaan taat, dan beliau diberikan kesabaran dalam mendidik kita semua selaku santri-santrinya. Cukup